perempuan itu terus dibelai-belainya rambut aku. Pertama yang dari lembut, tiba-tiba aku macam ngerasa macam kasar gitu. Tiba-tiba si sosok itu langsung dijambak rambut si Desi. Dia bilang apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan malam Jumat, itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 214. Buat kalian yang juga mau berbagi pengalaman horor, kalian bisa langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com ya. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami nanti gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Dan anyway, di part 214 ini aku akan menceritakan satu kisah yang cukup beda dari biasanya. Kalian ingat nggak, waktu zaman kita sekolah dulu nih, khususnya golongan milenial, ada kan masa dimana penggunaan rambut sambung atau hair extension tuh jadi ngetren kali ya kan di kalangan anak-anak sekolah. Ingat kalian kan, rambut tambahan yang ditempelkan di kepala tuh biasanya kan dilakukan sama orang-orang yang rambutnya pendek tapi pengen punya rambut panjang secara instan gitu. Atau mungkin kalian juga ada yang pernah nyobain juga. Nah, salah satu Wawa kita ini juga ada yang pernah mencoba memakai rambut sambung. Tapi sayangnya Wawa ini nggak tahu kalau ternyata ada misteri di balik rambut sambung yang dia pakai itu. Sebuah misteri yang membuat Wawa ini sampai diteror selama berhari-hari, Wak. Penasaran kisah mistisnya kayak gimana? Tapi bentar dulu, Wak, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau curhat lah ini bentar kan. Kalian ngerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini cuaca lagi panas sekali kan? Siang-siang kayak gini nih aku jadi haus dan ya agak nggak mood gitu. Aku lagi butuh minuman dingin yang sangat menyegarkan. Nah, untungnya aku baru aja ngestok kopi favorit aku, yaitu Pikopi Gula Aren. Pikopi Gula Aren ini rasanya sangat enak dan paten kali, Wak. Gak heran kalau Pikopi Gula Aren ini selalu jadi mood booster aku sebelum syuting. Selain praktis, Pikopi Gula Aren ini juga bisa disajikan hangat dan dingin. Nah, karena siang ini nih sangat panas dan aku lagi butuh minuman dingin, jadi aku mau buat yang pakai es dulu, Wak, ya. Jangan lupa juga tambahin susu UHT, Wak, supaya makin segar. Nah, sekarang temenin aku untuk bikin es Pikopi Gula Arennya ya. Cara buatnya sangat simpel, Wak. Pertama-tama, gunting bagian ujungnya lalu tuang seluruh isinya ke dalam gelas. Setelah itu, seduh menggunakan air panas kira-kira setengah cup aja, Wak, dan aduk isinya sampai betul-betul larut. Nah, kalau udah larut, jangan lupa tuh masukin es batunya. Dan yang terakhir, tuangkan susu UHT supaya rasanya makin enak lagi. Kalau udah, tinggal deh diaduk-aduk supaya tercampur dengan rata. Nah, jadi deh, gampang kali kan, Wak? Ini aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi. Masya Allah enaknya. Emang Pikopi Gula Aren ini adalah solusi andalan kalau lagi pengen minum dingin yang seger-seger gitu loh, Wak. Rasa gula arennya yang manis dicampur lagi dengan susu UHT. Jadi perpaduannya sangat nikmat gitu loh, Wak. Aku sangat merekomendasikan Pikopi Gula Aren ke kalian semua. Apalagi sekarang lagi ada promo beli 2 gratis 1. Yuk borong di supermarket dan minimarket terdekat di rumah kalian, Wak. Jadi tunggu apa lagi? Borong sekarang juga dan jangan sampai kehabisan. Rasakan sendiri nikmatnya Pikopi Gula Aren. Lebih paten, lebih keren. Nah, setelah aku minum es Pikopi Gula Aren ini, aku jadi semangat lagi untuk menceritakan KHW ke kalian semua. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi, Wak, kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Desi dari Surabaya. Halo Mbak Desi. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Desi ini terjadi udah lama kali, Wak, tahun 2011 ketika dia ini masih tinggal di asrama khusus putri sewaktu SMA. Jadi SMA-nya Desi ini macam boarding school gitu loh, Wak. Dan sedikit tambahan informasi ya, bangunan asramanya si Desi ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 itu ruang tamu, terus ada juga ruang TV sama dapur, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 itu untuk kamar siswa-siswanya gitu ya. Nah, pada masa itu, Wak, penggunaan rambut sambung atau hair extension ini di kalangan anak-anak SMA lagi ngetren kali memang, Nadia katanya. Bahkan hampir semua teman-temannya Desi di asrama itu juga menggunakan rambut sambung, Wak. Nah, karena melihat teman-temannya pada pakai, lama-kelamaan Desi ini juga jadi pengen pakai juga. Apalagi pada saat itu rambut Desi itu lumayan pendek dan bergelombang, Wak. Dia pengen lah itu sesekali merasakan punya rambut panjang dan lurus tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, karena keinginannya itu, Desi pun mulailah bertanya ke teman-teman asramanya tentang rekomendasi salon yang memang bagus untuk hair extension. Nah, kebanyakan, Wak, kawan-kawan si Desi yang udah lebih dulu memakai rambut sambung ini ternyata merekomendasikan salon yang sama. Kita sebut aja lah nama salonnya ini Salon Ayu ya. Nah, kebetulan Salon Ayu ini juga letaknya nggak begitu jauh, Wak, dari asrama mereka. Dan juga biaya untuk memasang hair extension di sana ya masih sesuai budget aku lah, Nat, kata si Desi kan. Nah, akhirnya dengan semua pertimbangan tadi, Desi pun mantap untuk memasang rambut sambung di Salon Ayu itu, Wak.
Dah, tibalah ini di hari Sabtu sepulang sekolah, Desi datanglah itu ke salon Ayu dengan rasa yang sangat bersemangat lah gitu. Udah nggak sabar nih pengen make. Tapi sayangnya sesampainya di sana, Wak, Desi malah dibuat keciwiks karena ternyata stok rambut sambungnya di sana tuh udah habis gitu. Nah, si Mbak salon ini bilang kalau rambut sambungnya ini bakal restock lagi hari Kamis depan, Mbak. Desi bilang, oh ya udahlah Mbak, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Sekarang saya mau ngelurusin rambut aja lah dulu. Nanti besok hari Kamis saya kesini lagi nih buat hair extension. Saya booking aja lah dulu buat stok rambut sambungnya, Mbak ya. Biar besok nanti saya nggak kehabisan lagi, kata Desi. Oke, siap Mbak, katanya. Nanti kalau misalnya stok rambut sambungnya udah sampai, aku keep 1 buat Mbak Desi, kata si Mbak salon. Dah lah tuh, diluruskanlah itu rambutnya si Desi dulu kan. Nah, dilurusin. Nah, setelah selesai, Desi itu sebenarnya udah ngerasa puas sekali dengan hasil rambutnya, Wak. Rambutnya yang semula pendek dan bergelombang, ternyata waktu dilurusin itu lumayan jadi panjang gitu, Wak. Nah, dengan kayak gitu sebenarnya tanpa harus memasang rambut sambung, Desi itu udah ngerasa cukup senang lah sama penampilan barunya. Kayaknya udah cukup lah kayak gini, nggak usah terlalu panjang-panjang kali lah rambut aku kan. Tapi karena dia ini sudah terlanjur penasaran dengan penggunaan rambut sambung, ditambah lagi teman-teman seasrama juga pada pakai, ditambah lagi dia juga udah terlanjur booking sama si Mbak salon Ayu ini, Desi pun tetap mantap untuk ya udahlah tetap aja lah aku pakai hair extension itu, katanya. Dah nih. Tanpa terasa hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat di hari Kamis, Wak, Desi pun mendapatkan kabar dari Mbak salon Ayu itu kalau rambut sambungnya itu sudah tersedia di salon. Mendengar hal itu, Desi betul-betul bersemangat kali ini, Wak. Sampai-sampai dia ini rela bolos sekolah loh, lebih bisa datang ke salon itu lebih awal. Nah, tapi di sini entah kenapa di saat yang sama juga Desi itu tiba-tiba kayak ngerasa cemas gitu, ngerasa deg-degan gitu. Dia jadi mikir, kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Masa mau masang hair extension aja aku grogi? Nggak enak itu, nah di perasaan aku udah kayak kok deg-degan aku gitu kan. Walaupun dia bersemangat awalnya gitu kan. Akhirnya untuk mengatasi rasa cemasnya, Desi pun meminta tolong teman sekamarnya namanya Yunita untuk nemenin dia ke salon. Jadi si Yunita ini teman satu kamarnya, Wak, di asrama itu. Jadi di kamar itu mereka kan ada 2 kasur berjejer tuh. Kasur yang satu dipakai Desi, kasur yang satu lagi dipakai si Yunita. Ada roommate lah mereka. Dah lah tuh akhirnya si Desi sama Yunita ini pun berangkat lah itu ke salon Ayu jam 9 pagi. Yunita pun ikut diajak bolos sama si Desi kan. Nah, melihat kedatangan Desi dengan ekspresi ceria, si Mbak salon tuh bilang, Mbak Desi, beruntung kali kamu datang lebih awal, Mbak. Kebetulan nih, ada rambut sambungnya lebih bagus lagi dari rambut-rambut yang lain, Mbak. Lihatlah nih, lihat, kata dia kayak gitu kan. Nih, tengok tuh, lebih lurus kan, lebih berkilau nih, yang pasti cocok buat kamu, kata gitu. Desi pun mengamatilah rambut sambung yang dikasih tahu sama Mbak Ayu ini dengan seksama kan. Dan ternyata betul lah dia kualitasnya memang lebih bagus gitu. Iya, dia yang lebih bagus dibanding yang sekarang, ada beberapa kan gitu. Memang lebih bagus yang ini katanya. Tapi di situ Desi sempat khawatir, Wak. Ini bagus memang nih, tapi nanti lebih mahal pula harga ya. Tapi setelah ditanya sama Mbak salon, ternyata harga rambut yang lebih bagus ini sama, Wak, sama harga-harga rambut yang lain gitu kan. Di situ si Desi mikir lagi, loh, kenapa rambut sebagus ini cuma dihargai sama kayak rambut-rambut sambung yang biasa? Nggak mau dinaikin sama Mbak ini harganya kayak gitu kan. Ya udahlah, tapi waktu itu si Desi nganggap ya udah aku mungkin lagi hoki aja. Aku datang lebih awal ya, aku dapat yang lebih bagus kayak itu, bisa milih dia mungkin kan. Dah tuh, rambut sambung itu pun dipasanglah ke kepalanya Desi. Dipasang satu. Nah, selama proses pemasangan itu tiba-tiba Desi ngerasa kepalanya berat, kepalanya pusing gitu. Terus pandangan matanya tuh macam berkunang-kunang aku Nadia. Nah, lalu di situasi yang mulai udah nggak nyaman ini, dari pantulan cermin yang ada di depannya, Wak, Desi tuh macam nengok. Aku tuh macam tertengok Nadia. Ada seorang perempuan pakai daster panjang warna putih. Dia berdiri itu tegak di belakang Mbak salon yang lagi masang rambut aku tuh. Cuman kan waktu itu Desi kan lagi kayak aduh, betul berkunang-kunang matanya, Wak. Dikucek-kucek ya matanya kan, ditengoknya lagi. Gak ada si bayangan perempuan tua hilang. Dan di saat yang sama juga, Wak, Desi ngerasa kepalaku makin berat lagi rasanya Nadia. Akhirnya aku tanya kan, Mbak ini kenapa nih kok kepalaku kok sakit kali ya? Oh, biasa itu Mbak. Itu tuh kan Mbak baru pertama kali pakai hair extension. Jadi Mbak belum terbiasa gitu. Nanti pusingnya hilang kok, kata si Mbak salon itu. Oh iyalah, mungkin betul juga ya. Mungkin karena ini aku baru pertama kali. Ya udah lantar juga paling baikan lah ini pusingnya gitu. Dah, proses pemasangan rambut sambung pun terus dilakukan dan baru selesai sekitar 1 jam kemudian lah. Setelah itu Desi balik lagi lah ini ke asrama sama si Yunita. Nah, sesampainya di asrama, Wak, Desi langsung bercermin lah itu kan, memperhatikan rambut sambungnya. Ih, cantik kali aku ya. Ya ampun, cantik, ternyata cocok juga aku pakai hair extension ini gitu. Nah, sesaat setelah dia mengatakan hal itu, tiba-tiba, Wak, dari arah pojok kamar ya terdengar ada suara orang nyaut. Iya, cantik, katanya. Di dalam tuh aku sendiri, Nadia. Aku langsung lah celingak-celinguk kan, memperhatikan sekeliling kamar tuh. Ditengok yang nggak ada orang, si Yunita lagi nggak ada di kamar, Wak. Tuh
Yunita dia nyaut bilang iya cantik itu siapa katanya. Di situ perasaan Desi udah mulai nggak enak tuh, Wak. Akhirnya supaya tidak terlalu takut di situ dia memilih untuk udah main-main HP lah gitu sambil rebahan di kasur. Udah siang nih ya. Nah lama kelamaan Desi ngerasa ngantuk nih, Wak. Tanpa sadar dia pun ketiduran nih lah, tidur siang lah dia kan. Nah terus di tengah tidurnya itu nih udah beberapa jam kemudian lah tiba-tiba Desi kebangun gegara dia dengar ada suara perempuan nangis dari arah kasurnya si Yunita. Sambil terkantuk-kantuk itu kan aku buka lah mataku, aku menatap lah ini ke sumber suara. Ternyata betul, Wak, di atas kasurnya si Yunita itu Desi lihat, Wak, ada Yunita lagi nangis sambil ngebelakangin dia. Tapi Yunita waktu itu pakai daster warna putih terus rambutnya macam berantakan gitu. Nah dia aku nanya lah kan, Yun, kenapa kok nangis? Lagi ada masalah kau? Kata gitu. Gak dijawab itu, tetap nangis aja si Yunita. Kata kayak gitu kan. Udahlah jangan nangis terus, dah nanti malam lah kita keluar lah yuk biar kau gak suntuk. Kata dia kayak gitu. Lagi-lagi Yunita itu tetap menangis aja. Nah dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang, ya gak ada dong. Tetap aja kayak gitu kan. Nah ngelihat hal itu ya Desi mikir kalau Yunita memang lagi sedih aja dan dia lagi gak mau diajak ngobrol gitu kan. Akhirnya karena gak mau mengganggu, Wak, Desi pun memilih untuk udahlah suka tiko lah, nanti kita senang-senang lagi ya. Tidur lagi lah aku gitu. Nah tapi baru aja beberapa detik ku tutup mata, aku mau lanjut tidur lagi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara pintu kamarnya terbuka disusul dengan suara teriakannya si Yunita. Desi aku udah balik, kata dia kayak gitu. Dengar teriakan Yunita langsung melek gue. Nah di situ Desi nengok Yunita pakai baju piyama, Wak, warna biru, jadi bukan daster putih tuh. Loh, kok dari mana? Bukannya tadi kau lagi tidur di sini? Tadi kau pakai daster putih kan? Kapan kau ganti bajunya? Apa kau, ini mimpi kau ya? Kata siapa? Kata si Yunita, Wak. Dari tadi aku pakai piyama ini, aku juga belum tidur. Aku habis bikin kue pukis sama kawan-kawan di bawah. Kata dia kayak gitu. Nah, jawaban Yunita ini makin bikin si Desi bingung. Tadi kau di kasur kau nangis kok. Dan waktu si Yunita ini balik, Wak, kasur tuh memang kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi yang anehnya, Wak, di kasurnya Yunita itu udah tampak kayak nggak rapi gitu. Seolah-olah memang baru aja ada orang yang tidur di sana gitu. Jadi macam kusut gitulah apanya, spraynya. Dan gak cuma kusut aja, spraynya ini kotor. Terus ada juga dia macam butiran-butiran pasir gitu di atas spray tuh. Yunita juga nengok kasur kayak gitu. Ini kenapa nih kasurku malah banyak pasir? Siapa yang habis masuk sini, ha? Pasti gak cuci kaki dulu dia nih, kata sambil ngerapiin kasurnya itu kan, Wak. Nah merasa ada yang aneh di situ, Desi langsung sadar lah kalau ini pasti ada sesuatu yang gak beres ini gitu kan. Ini enggak iya nih. Tadi ada sini cewek pakai daster putih rambutnya berantakan nangis. Dengan jantung yang udah mulai deg-degan, Desi pun segera langsung ditarik ya Yunita kan. Diajak keluar kamar, Wak. Ngapa kok nih? Aku mau beresin kasur dulu. Kata udah nggak usah, dah kita keluar aja. Kata siapa? Dikata si Desi kan. Desi langsung mengajak si Yunita turun ke lantai bawah untuk nonton TV lah gitu. Turun ke ruang TV. Nah sesampainya di sana, Desi langsung nyalain TV dan lanjutlah itu nonton di sana sambil ngobrol-ngobrol. Nah di sini tuh Desi nggak mau, Wak, ngebahas tentang kejanggalan yang sudah dia rasakan tuh, yang udah dia alami. Dia takut si Yunita takut juga gitu kan. Akhirnya udah mereka di sana, si Desi sekalian untuk menenangkan diri sambil ngobrol-ngobrol lah itu sama si Yunita. Nah beberapa jam berlalu, teman-teman asrama yang lain pun ikutan itu, Wak, nimbrung nonton TV lah di ruang TV itu bersama-sama mereka berdua. Sampai menjelang malam mereka belum bubar tuh, Wak. Mereka memutuskan tuh ayo maraton nonton film yuk kayak gitu. Nonton film. Tanpa terasa waktu sudah memasukkan jam 11:30 malam, Wak. Karena udah mulai ngantuk nih, satu persatu dari mereka masuklah ke kamar masing-masing gitu kan yang ada di lantai atas. Yunita udah balik juga tuh, Wak, duluan ke kamarnya itu kan. Nah Desi balik paling akhir karena dia katanya mau ngunci pintu asrama dulu. Udah aku duluan lagi tuh, aku mau ngecek dulu di bawah gitu. Nah setelah semua pintu diperiksa, setelah semua pintu itu terkunci, Desi pun barulah itu beranjak naik ke tangga menuju ke kamarnya. Tapi baru aja dia mau melangkahkan kakinya ke anak tangga pertama, Wak, tiba-tiba aku dengar dia macam ada suara gerombolan orang lagi berlari mau nurunin tangga dari atas. Gitu. Kencang kali suara hentakan mereka, macam orang panik gitu kan. Dengar itu aku melongok lah, kenapa nih? Siapa nih yang turun buru-buru kali? Udah aku tunggu, mana? Kok nggak muncul gitu kan? Desi tetap tuh berdiam di situ nunggu segerombolan suara orang yang dari atas tuh turun. Oh ini bentar lagi nih, mungkin nggak kelihatan aja sama aku di bawah. Bentar lagi udah mau turun nih orang ini. Tapi, Wak, ketika suara hentakan kaki itu semakin terdengar jelas dan semakin terdengar dekat nih, anehnya udah makin dekat nih, nggak ada di sini nggak apa-apa. Jadi cuma suaranya aja, orangnya nggak ada. Sampai betul-betul udah macam depan mataku nih suara itu, tapi nggak ada orang, Nat. Kok nggak ada orang ya? Nah hingga akhirnya, Wak, beberapa saat kemudian Desi merasa seperti ada sesuatu yang nabrak aku kencang kali dari depan, Nat. Waduh, Ciar kayak memang ada angin kencang dari depan gitu. Dan kejadian itu, Wak, yang langsung bikin si Desi ini terjatuh ke belakang, ngantam lantai. Dah Desi udah nggak ingat apa-apa lagi, pingsan dia.
Nah udah tuh kan, keesokan harinya Desi terbangun tapi di ruang TV, Wak, bukan di kamarnya. Nah pada saat si Desi ini udah sadar dari pingsannya, dia nengok. Dia ini lagi dikelilingin sama teman-teman asramanya yang ternyata juga lagi tidur, Wak, beramai-ramai di situ. Dia bangun duluan nih. Nah nengok teman-teman yang ada di situ semua, dia nanya kan, kenapa kok mereka jadi nggak tidur di kamar mereka? Kenapa malah tidur di sini gitu kan? Nah belum sempat Desi menanyakan tentang hal itu, Wak, tiba-tiba kepala si Desi ini pusing kali. Waktu itu Yunita ternyata ada bangun. Waktu si Desi aduh gitu. Nah si Yunita ini langsung kayak sigap bantuin si Desi gitu lah kan, sigap, Wak, tenang kok ya, bentar lu. Dia pergi ngambil air, dia bawa, nah nih minumlah dulu, kata si Yunita. Nah di situ Desi nanya lah, aku kenapa Yun, kok aku bisa ada di sini? Kata siapa ini kan, Yunita jawab, tadi malam kan aku balik duluan tuh ke kamar aku, gara-gara kan kau mau ngunci pintu kamar kan, aku tunggu kok di kamar kok, ngapa kok nggak balik-balik? Ya udah aku turun lagi nih, ternyata kau pingsan dekat bawah tangga tuh, kata dia. Iya semalam aku pingsan, baru teringat aku udah dia. Terus kok kalian bisa rame-rame tidur di sini juga? Kalau soal itu nanti aja lah aku ceritain ya. Sekarang aku mau fokus ke kau dulu nih. Kok ngapa kok bisa pingsan kok di bawah tangga tuh? Hah? Nah mendengar pertanyaan itu Desi pun mulai, Wak, menceritakan semua kejadian yang dialami tadi malam tuh. Mulai dari dia dengar ada suara segerombolan orang turun dari tangga, sampai akhirnya dia ngerasa ada sesuatu yang nekan dari depan sampai dia jatuh ke belakang tuh. Diceritain lah itu semua. Nah mengetahui kalau ternyata si Desi ini sempat jatuh terus kepalanya kebentur, Wak, Yunita dan kawan-kawan yang lainnya pun segera langsung melaporkan hal ini ke pihak asrama, karena kan kepalanya kebentur, takut kenapa-napa gitu kan. Untungnya pihak asrama pun merespon dengan cepat dan segera langsung memeriksakan Desi ke rumah sakit. Mantap lah orang ini, memang fast respon gitu. Dan setelah diperiksa alhamdulillahnya tidak ada luka apapun di kepalanya si Desi, Wak. Desi hanya diberikan obat untuk menghilangkan pusing dan juga diminta untuk beristirahat. Dah nih. Nah setelah selesai diperiksa, Desi sama kawan-kawannya baliklah ini ke asrama kan. Nah di saat yang sama, seorang kerabat dekatnya si Desi yang mendengar kabar kalau misalnya Desi ini lagi sakit, langsunglah datang ngejenguk gitu kan, dihubungi sama pihak sekolah, ini Desi sakit apa segala macam. Desi nggak ngasih informasi nih kenapa kerabat yang jemput, kenapa bukan orang tuanya, pokoknya kerabatnya lah gitu yang jemput kan. Nah Desi pun didatangin nih sama si kerabat itu. Waktu dijenguk tuh ya udah sempet ngobrol lah gitu kan di ruang tamu asrama. Nah pas lagi ngobrol ini, Wak, tiba-tiba si kerabatnya ini bilang, Des, kok rambut kau amis sekali? Kau habis ngapain? Ini belum keramas kok ya? Kata si kerabat ini kan. Hah? Aku udah keramas kok, masa iya bau sih? Kata dia, cium-cium ya sama si Desi sendiri kan. Enggak, wangi kok ini, kata si Desi. Bener, waktu dicium sama Desi ya baunya wangi-wangi aja Nadia. Wangi nih, ha? Cium lah gitu. Kata si kerabat ini, amis Des, nyengat kali, udah sana-sana katanya. Mana ada amis, wangi kayak gini nih, ha? Kata si Desi kan. Nah kerabatnya nih, Wak, tetap bersikeras kalau amis Des. Amis. Bahkan saking gak tahannya dengan bau itu, sampai si kerabat ini buru-buru pamit pulang tuh kalian. Udah balik lah aku, kata gitu kan. Desi pun nganter lah ini keluar asrama kan. Dan sampai di pintu gerbang, Wak, Desi tengok kerabatnya sampai muntah-muntah tuh kan. Kok sampai kayak gitu dia, nggak bau kok ini rambut aku, katanya. Nah di situ aku betul-betul kebingungan kali. Nah dia betul-betul bingung nih, kenapa bisa kayak gini. Soalnya saya muntah-muntah, Wak. Yang ku cium tuh wangi. Nah di situ Desi udah mulai curiga, kenapa belakangan ini aku jadi sering ngalamin kejadian aneh nih. Kalau dipikir-pikir semua keanehan itu terjadi setelah apa? Setelah dia pasang rambut sambung ya kan. Apa jangan-jangan ada pula hubungannya dengan rambut yang baru aja aku sambung nih? Apa mungkin rambut sambung aku nih berhantu? Kata dia. Nah sambil berjalan menuju ke kamar asramanya, Desi terus memikirkan hal itu, Wak. Lalu pada saat dia masuk ke kamar, ternyata beberapa kawan-kawannya lagi kumpul di kamarnya sama si Yunita. Heran si Desi ini kan, pula Loh, kalian ngapain kumpul di kamar aku gitu kan. Nah nengok si Desi datang, Yunita langsung narik tangannya si Desi, langsung macam ngajak bicara gitu. Desi ini kok, ada yang mau kami ceritain ke kau, katanya. Apa ada cerita apa, kata si Desi kan. Kau penasaran kan kenapa tadi malam kami semua nih ikut tidur juga di ruang TV sama kau, katanya. Kau mau tahu nggak kenapa? Iya, kenapa, Wak? Kau belum sempat cerita tadi, kata siapa kan, kata si Desi. Sambil menghembuskan nafas berat, Yunita pun mulai menceritakanlah semuanya. Jadi Des, kau tahu tadi malam waktu kau pingsan itu kan aku duluan yang nengok nih. Aku langsung bawa kau ke ruang TV, nggak kuat aku gendong kau naik ke atas ya kan. Tadi ya udahlah aku kawanin aja lah si Desi tidur di ruang TV nih. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba kawan-kawan ini pada turun semua. Udah sambil bawa bantal tuh semuanya. Nah ternyata mereka juga mau tidur di ruang TV. Tuh aku tanyakan kenapa kalian kok tiba-tiba mau tidur di sini. Nah ternyata kawan-kawan kita ini semua dengar ada suara perempuan lagi nangis. Macam ngelilingin lorong kamar gitu. Jadi nangis dari pojok. Pojok sini balik lagi. Kayak gitu, Wak. Dan suara perempuan itu nggak cuma satu, banyak, Wak, katanya. Dan semua yang nangis. Itulah semua pada keluar kamar ketakutan, makanya mereka semua pada mau tidur di bawah juga. Mereka nggak tahu tuh. Aku nggak ada bilang sama mereka kalau kau pingsan nanti takut pula mereka ketakutan juga nih kan. Ternyata waktu mereka ke bawah mereka dapat gangguan di atas, baru tahu kok ternyata juga pingsan di bawah gitu. Nah, akhirnya tidurlah semua kami di ruang TV itu sama kau, kata si Yunita. Nah apa yang diceritakan sama Yunita itu entah kenapa ngebikin si Desi ini semakin yakin dengan kecurigaannya tadi.
jangan-jangan semua kejadian menyeramkan ini memang ada hubungannya sama rambut aku nggak nih? Karena memang sebelum-sebelumnya Nadia nggak pernah ada kayak gitu di rumah tuh, di asrama tuh. Cuman di situ Desi memilih untuk tidak menyampaikan kecurigaan itu ke siapa-siapa. Dia nggak mau bilang, jangan gara-gara rambut aku, nggak mau gitu. Takut nanti dia malah disalah-salahin sama kawan-kawan, dia dicocokologi gitu kan. Aku diam aja. Oh, iya Wak, kenapa Wak ya? Semoga nanti malam dan seterusnya gangguannya nggak ada lagi lah ya. Udah jangan lupa berdoa kalian semua sebelum tidur gitu. Awak udah deg-degan juga di gara aku, kata si Desi kan. Dan waktu akhirnya Desi, Yunita dan teman-teman yang lain pun lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa Wak. Jadi mereka ini macam menghibur diri sendiri gitu lah. Mereka bahas hal-hal lucu, bercanda-bercanda supaya bisa melupakan peristiwa horor yang terjadi tadi malam tuh. Dan setelah puas mengobrol, satu persatu dari mereka pun kembalilah ke kamar masing-masing. Dah. Tanpa terasa di hari itu malam pun tiba Wak. Sekitar jam 8 malam Desi udah ngantuk, ketiduran lah dia ini kan. Nah pada saat Desi ini tertidur, dia tuh merasa seperti ada seseorang yang lagi ngebelai rambut aku Nadia. Nah bersamaan dengan itu juga sekujur tubuhnya si Desi tuh macam kedinginan gitu Wak. Nah di situ perasaan Desi udah mulai gak enak tuh. Dan ternyata betul aja, sesaat kemudian terjadilah sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Jadi tuh aku tuh antara aku mimpi tapi macam nyata kali, anggap aja lah ini mimpi nih ya. Pokoknya antara sadar nggak sadar gitu, Desi ini tiba-tiba sudah berada di depan salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Aku ingat ada tuh rumah sakitnya. Aku tiba-tiba berhenti di rumah sakit tuh. Nah, bukan berhenti, berdiri. Nah dari gerbang depan itu Desi memandangi tulisan dari nama rumah sakit itu. Perasaan tadi aku di kamar, kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Itu dalam mimpinya kan dia masih memikir kayak itu. Nah di tengah rasa bingungnya itu Wak, Desi ngerasa sekujur tubuhnya ini macam ditarik gitu, sut gitu kan. Terus tiba-tiba Desi udah berpindah tempat Wak, pindahnya ke kamar mayat. Nah di sana Desi nengok ada macam 6 mayat gitu lagi berjejer kan Wak. Desi nggak tahu tuh siapa mayat-mayat itu karena mereka macam lagi ditutupi kain putih gitu. Dah, lalu beberapa saat kemudian Desi nengok lagi ada 3 orang datang pakai pakaian putih semuanya, masuklah ke dalam ruangan itu. 2 perempuan, 1 laki-laki, masih ingat kali aku Nadia katanya. Nah lalu di situ mereka buka lah itu semua kain-kain yang menutupi wajah 6 mayat tadi, dibuka, buka satu. Nah setelah kainnya terbuka, disitulah Desi baru tahu kalau ke-6 mayat itu ternyata semua perempuan. Kuperhatikan terus gerak-geriknya di dalam mimpi itu kan. Kuperhatikan terus dan selanjutnya Wak, dengan gerakan yang sangat cepat 3 orang tuh langsung digunting-guntingnya tuh rambut ke-6 mayat itu. Setengah dan digunting-gunting, diikat sama mereka pakai tali. Nah, kenapa tuh? Mau diapain sama mereka rambut tuh gitu kan. Lagi-lagi di dalam mimpinya tuh antara sadar nggak sadar aku ngerasa aku kayak mundur gitu kan, macam menjauhi pemandangan itulah. Lalu setelah mundur beberapa langkah ini tiba-tiba Desi terhenti karena dia ngerasa macam ada orang yang lagi berdiri tepat di belakang dia kan. Macam ada orang nih. Nah terus orang yang ada di belakang itu Wak, tiba-tiba ngebelai rambut Desi dari belakang. Dibelai, tapi nggak ngomong apa-apa tuh. Waktu Desi muter kepala ke belakang Wak, betapa kagetnya dia ketika dia melihat bahwa tepat di tepat di belakangnya itu Desi melihat ada seorang perempuan dengan rambut yang berantakan gitu. Ya kan? Perempuan itu terus dibelai-belainya rambut aku. Pertama yang dari lembut, tiba-tiba aku macam ngerasa macam kasar gitu. Kukunya rupanya lagi ngegaruk-garuk rambut aku tuh Wak. Siapa ini masih dibelai gitu? Masih dibelai. Dan yang bikin aku makin ketakutan itu perempuan tuh nggak berdiri sendiri rupanya. Ada 5 cewek yang lain juga berdiri di belakangnya tuh. Jadi ada total 6 orang yang sepertinya itulah mayat aku tengok tadi di dalam tuh. Di situ lemas aku baca, menangis aku di dalam mimpi itu seseguan sambil baca doa kan. Nah nengok di sini ketakutan, tiba-tiba si perempuan tadi langsung dijambak. Kenapa tadi bunyi apaan tadi? Ulang. Takut. Nah nengok si Desi ketakutan, tiba-tiba si sosok itu langsung dijambak rambut si Desi. Dia bilang apa? Sekarang kau tahu kan rambut itu milik aku, kata dia kayak gitu. Nah jambakan dan teriakan perempuan itu bikin Desi langsung terbangun dari tidurnya. Wah itu nggak enak kali rasanya katanya. Syok kali, aku menggetar, aku dingin, keringat dingin dia langsung. Untung mimpi aku kata dia kayak gitu kan. Nah Desi berusaha untuk atur napas dan setelah kondisinya mulai membaik, gak lama kemudian terdengarlah azan subuh. Wah, udah aku sholat dulu lah kalau kayak gini, kata si Desi. Dah dia bersiap lah itu, bangkit dari kasur, bersiap-siap mau sholat nih, ya kan belum selesai lagi. Nah pas Desi ini berdiri mau ke kamar mandi buat ngambil wudhu Wak, tanpa sengaja dia nengok ada beberapa helai rambut sambungnya yang rontok di bantalnya. Kenapa bisa rontok nih rambut aku nih? Apa jangan-jangan betul pula tadi aku dijambak sama sosok tuh nak? Tadi malam tuh aku mimpi apa bukan? Ini kenapa ada helai rambut aku di sini nih? Biasanya nggak pernah rontok Wak, jadi macam habis baru ditarik gitu rambutnya. Langsung diambil itu kan helai rambut yang rontok itu, langsung disimpannya di atas meja belajar. Nah pagi itu Desi langsung masuk ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat dia nih. Nah setelah selesai sholat dan berdoa, dengan yakin saat itu juga Desi akhirnya membuat satu keputusan.
Yaitu karena Desi dipercaya bahwa kejadian horor yang menimpa dia ini disebabkan sama rambut sambung yang dia pakai itu. Alhasil nanti siang sepulang sekolah aku datang ke salon Ayu tuh cabut semua ini rambut sambung tuh gitu. Dan selain itu Desi juga membawa beberapa helai rambut sambungnya yang rontok di atas bantal tadi buat dikembalikan juga, ya kan. Udahlah, aku udah nggak mau lagi pakai rambut, sudah lepaskan semua gitu. Dah akhirnya sepulang sekolah Desi pun datanglah itu ke salon Ayu tuh kan. Tanpa banyak basa-basi si Desi pun langsung meminta Mbak salon Ayu ini untuk melepas langsung rambut sambungnya. Mbak salon nanya lah kan, loh kenapa Mbak? Ini rambutnya masih bagus loh, ini juga baru beberapa hari yang lalu. Sayang kalau dicopot, udah bayar juga kok. Dalam hati si Desi ngomong gini, memang iya bagus Mbak, cantik memang, kualitasnya juga keren kali lah. Tapi tetap aja rambutnya bukan punya aku. Yang ada sekarang pemilik aslinya ini minta rambutnya buat dibalikkan. Kata dia dalam hati gitu. Desi nggak ngomong hal itu di hadapan si Mbak salon ini, Wak. Desi cuma bilang, iya Mbak, aku nggak telaten ngerawatnya, takut nanti malah rusak pula. Nggak terbiasa, aku udahlah biar apa adanya aja lah gitu. Udah mending dicopot aja, kata si Desi. Udahlah itu karena memang ini keinginannya si Desi, maka si Mbak salon itu pun nggak bisa nolak. Ya udahlah Mbak, kata kayak gitu. Dah dicopot-copotnya lah gitu dengan hati-hati. Dia pun mulai melepas rambut sambung yang terpasang di kepalanya si Desi itu kan, Wak. Copot satu, copot satu, copot satu. Nah setelah rambut sambung itu terlepas semuanya, tidak lupa juga Desi ini mengembalikan beberapa helai rambut sambung yang sempat rontok di bantal itu. Ini Mbak juga nih Mbak, katanya. Sambil menyerahkan rambut rontok itu, Wak, di situ Desi bilang, Mbak, kalau boleh kasih saran, lebih baik rambut sambung yang aku pakai ini dikembalikan aja ke penjual pertamanya Mbak, jangan lagi dipasang ke orang, gitu deh, kayak gitu. Nah mendengar ucapan si Desi, sebenarnya Mbak itu, maksudnya gimana nih Mbak? Kenapa? Ada apa Mbak Desi? Enggak apa-apa, udah balikin aja lah ke tempat itunya, ke tempat Mbak pertama kali beli gitu. Waktu dia dikasih tahu kayak gitu, Mbak salon udah gak nanya apa-apa lagi, Wak. Dia cuman, oh iyalah Mbak, gitu kata si Mbak salon ini kan. Lalu setelah semua urusannya di salon Ayu ini telah selesai, Desi pun baliklah ke asramanya dengan perasaan lega. Nah beberapa hari setelah si Desi menyabut atau melepas rambut sambungnya ini, Wak, tiba-tiba teman-teman asramanya yang juga pakai rambut sambung sebelumnya tuh mendadak pada dilepas juga semuanya dia. Entah apa yang membuat mereka melakukan hal itu, Wak. Apa mungkin karena mereka juga memimpikan hal yang sama seperti Desi kemarin, ya nggak tahu juga siapa si Desi ini. Desi memilih untuk tidak bertanya apa-apa sama mereka, udah mau kecopot lah kayak gitu. Dan setelah semua kejadian itu, setelah mereka ngelepas satu persatu rambut sambung mereka itu, mereka malah merasa suasana di asrama itu balik kembali nyaman lagi. Nadia, hawa-hawa seram yang sebelumnya mereka rasakan tuh tiba-tiba mendadak hilang. Semua pada ngerasain tuh kok lebih enak ya. Sebelumnya kan macam mencekam gitu. Akhirnya Desi dan teman-temannya pun dapat melanjutkan aktivitas di sana dengan perasaan yang lebih tenang lagi, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Desi ketika memakai rambut sambung ini. Kebayang gak sih kalian? Hanya karena rambut sambung, si Desi ini sampai bisa bermimpi datang ke kamar mayat di salah satu rumah sakit yang di Jawa Timur tuh. Dia juga menyaksikan katanya jenazah-jenazah yang rambutnya digunting, dan salah satu sosok jenazah itu malah marah ke dia, malah ngejambak rambut dia gitu kan. Apakah mungkin rambutnya dipakai Desi itu adalah rambut milik si sosok itu? Ya wallahu alam juga, tapi kan kayaknya memang iya gitu kan kalau kita cocokologikan kan. Tapi memang betul mungkin, Wak, ya, sekalipun rambut itu diambil dari mereka yang udah meninggal, tapi ya udah tetap aja itu bukan hak kita gitu loh. Jadi mungkin dianggap wajar kalau misalnya mereka menuntut supaya rambutnya dibalikkan lagi. Ya nggak sih? Kalau kalian gimana, Wak? Mungkin ada juga kalian yang pernah melakukan hair extensionnya dan juga mengalami pengalaman horor macam si Desi ini. Tulis pengalaman kalian di bawah, Wak, ya. Dan sekali lagi aku ingatin kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah misterinya, boleh langsung kirim ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang buat ngubungin kalian kalau cerita kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak untuk super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.